perkenalkan nama saya Indah Triani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2 kelas A. Baik, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi penilaian akhir semester dari mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar dengan dosen pengampu Bapak Penny Ramanda, MPD. A few moments later. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu apa sih? Oke, kesulitan belajar itu adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam proses belajar yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan menguasai materi pelajaran. Kalau kesulitan belajar lanjutan 1 itu apa sih? Nah, kesulitan belajar lanjutan 1 itu ada 3 aspek. Yang pertama itu disfungsi otak. Disfungsi otak itu kesulitan dalam memproses informasi seperti disleksia, diskalkulia, atau disfagia. Terus yang kedua itu ada gangguan konsentrasi. Nah, gangguan konsentrasi ini kesulitan dalam memusatkan perhatian dan pertahanan fokus. Terus yang ketiga itu ada gangguan memori. Gangguan memori ini kesulitan dalam mengingat dan mengakses informasi. Baik, selanjutnya ada kesulitan belajar lanjutan 2. Nah, kesulitan lanjutan 2 ini terbagi jadi 3 aspek. Yang pertama itu ada kesulitan dalam memahami konsep abstrak, yaitu kesulitan dalam memahami konsep yang kompleks dan abstrak. Terus yang kedua itu ada kesulitan dalam mengembangkan keterampilan. Nah, kesulitan dalam mengembangkan keterampilan seperti menulis, membaca, atau berhitung. Kemudian ada kesulitan dalam mengatur waktu dan organisasi, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu dan mengorganisir tugas-tugas. Oke, kesulitan belajar juga, kalau menurut Samuel A. Crick, itu kesulitan belajar itu adalah kondisi ketika individu mengalami hambatan dalam proses belajar, baik secara akademik maupun non-akademik, yang tidak disebabkan oleh kecacatan intelektual. Kemudian, sebab kesulitan belajar itu, yang pertama itu disebabkan oleh fobia. Apa sih fobia itu? Fobia sekolah adalah ketakutan berlebihan dan tidak rasional terhadap sekolah yang biasanya disertai kecemasan, tangisan, atau gejala fisik saat hendak berangkat sekolah. Itu menurut Johann Bowlby. Nah, kemudian ada kegagalan sekolah. Nah, kegagalan sekolah itu adalah kondisi ketika siswa tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Misalnya, tidak naik kelas atau putus sekolah. Itu menurut Benjamin Bloom. Kemudian ada perilaku mencontek. Apa sih perilaku mencontek itu? Nah, perilaku mencontek itu adalah tindakan atau tidak jujur dalam proses evaluasi belajar dengan mengambil informasi dari orang lain atau mendapatkan nilai. Nah, kemudian itu ada lingkungan tidak bersahabat. Kondisi sosial atau fisik di sekitar individu yang tidak mendukung proses belajar, seperti bullying, kekerasan, atau kekurangan fasilitas. Jadi, lingkungan yang bersahabat itu wajib ya teman-teman, karena itu juga sangat berpengaruh untuk kita belajar, supaya kita nyaman belajar dan bisa menyerap ilmu-ilmu. Selanjutnya itu ada kesulitan belajar lanjutan 1. Kesulitan belajar lanjutan itu mengacu pada masalah dalam proses belajar yang bersifat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kognitif, tetapi juga menyangkut faktor emosional, motivasi, dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.